Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di hari Jumat barokah ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan kita semua. Tetapi kalau lihat situasi politik kita, saya jadi pesimis gitu. Walaupun tetap saja kita harus tetap berharap adanya keberkahan gitu. Dan seperti biasa, kami undang untuk ngobrol bareng di dapur redaksi Forum News Network, membaca berita di balik berita. Tapi saya jadi bingung karena beritanya terlalu banyak. Tapi lebih baik kalau gitu saya sapa dulu ya. Jadi kembali bertemu dengan saya Hizbun Arif dan juga rekan saya. Dan saya Agi Beta, ya senang sekali menjumpai Anda di menjelang akhir pekan ini. Mas Eris itu bingung, soalnya beritanya banyak sekali. Banyak banget, bukan banyak banget gitu ya. Tapi seperti biasa kita akan milihkan mana-mana yang mesti kita bahas secara mendalam. Ya, tapi kita infokan saja beberapa, nanti mungkin kita pilih ya Mbak ya. Saya misalnya soal hari ini pasti fokus perhatian publik itu ada dua isu yang semuanya terpusat di istana Mbak ya. Ya, berkaitan dengan Pak Jokowi mengumpulkan pejabat utama Polri di Mabes Polri, Kapolda, Kapoltabes sampai Kapolres seluruh Indonesia. Ini menurut saya sesuatu yang sangat serius, yang menjadi lebih serius itu kan lagi itu syaratnya ya, bahwa tidak boleh pakai topi dinas, tidak boleh pakai tongkat komando, nggak boleh bawa handphone, terus pokoknya ajudan juga nggak ada yang ngikut itu, dan ya paling mereka cuma boleh bawa pulpen sama catatan saja. Itu pasti sekarang udah rame, sejak pagi juga kita udah bahas soal itu ya. Anda bisa nonton di Hersubno Point, wawancara saya dengan Slamet Ginting, ini juga wartawan senior, dan juga pembahasan saya dengan Bung Rocky Gerung seperti biasa. Kita di sini nggak akan bahas itu karena kita akan bahas yang topik yang lain. Nah, yang lain juga soal TGIPF ya, yang juga akan diserahkan ke Pak Presiden Jokowi itu. Kemudian yang lain beritanya saya kira soal reshuffle kabinet juga rame. Itu rame banget karena kelihatannya sekarang PDIP udah terang-terangan ini mulai mendesak agar Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap PDIP gitu ya. Terhadap Nasdem. Gitu. Terus satu lagi yang saya agak terheran-heran ini membaca pernyataan dari calon PLT Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi ya, Heru Budi Hartono ya, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Kok dia menyatakan di sini bahwa saya baca beritanya bahwa dia akan merangkap jabatan itu dengan alasan, kata dia, karena sebagai PLT Gubernur itu dia adalah pejabat eselon 1, itu syaratnya itu. Jadi dia masih merangkap sebagai Kasetpres. Nah, jadi di situ dia menyatakan nanti sebagai Kasetpres itu akan ada PLT juga. Jadi jabatan dia menjabat PLT dan jabatan dia di PLT kan. Tetapi kata dia seminggu sekali dia masih akan ngantor di istana. Itu kan jadi saya bingung. Ini berarti Gubernur wali kota DKI Jakarta ini kan diakuisisi oleh istana. Jadinya kan begitu ya logikanya gitu ya. Iya, sepertinya jadi DKI Jakarta gubernur itu diperintah oleh istana. Karena kita tahu Pak Jokowi, kemudian di bawahnya adalah Heru Budi, dan kemudian Heru Budi adalah gubernur DKI Jakarta. Belum pernah terjadi kalau secara hierarkis kita nggak apa-apa bahwa memang istana itu diperintah oleh balai kota DKI Jakarta itu diperintah oleh istana, wajar. Tapi kalau kemudian dirangkap itu kan berarti diakuisisi. Iya betul Mas Irsu, dan dalam hal ini sebenarnya itu kan ada di bawah Departemen Dalam Negeri kan untuk ini koordinasinya begitu. Jadi ini saya rasa nanti menjadi sesuatu yang ini ya, kalau secara hierarkis gubernur itu di bawah koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri begitu, dan kemudian kalau ada apa-apa dia koordinasinya ke situ. Memang walaupun untuk daerah istimewa, daerah DKI, daerah khusus ya, berarti dalam hal ini memang di dalamnya itu banyak sekali yang kemudian diurus oleh pusat maupun diurus oleh daerah gitu kan, kewenangannya begitu. Ya, jadi saya membayangkan kalau tiba-tiba nanti ketika suatu saat PLT ini Pak Heru ini dipanggil oleh Pak Tito, dia bisa misalnya dia bisa beralasan saya sedang dipanggil oleh Pak Jokowi. jadi ini membingungkan, dan kita tahu bahwa yang memilih ini juga langsung istana kan. Nama ini kan tiga nama itu yang diusulkan oleh DPRD itu disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri kemudian menyampaikan ke istana dan istana yang memilih. Jadi ini adalah orang pilihan Pak Jokowi. Tetapi yang saya agak terkejut ternyata dia masih juga
merangkap sebagai kaset press itu penyataannya beliau sendiri ya, bukan analis, bukan apa. Ini menurut saya kita bisa jadi bingung ini situasinya, dan ini akan dimulai pada hari Senin ya, tanggal 17 ya. Karena tanggal 16 ini akan ada tanggal 16 ini Anies akan mengakhiri masa jabatannya, dan kabarnya sih kan ada pesta rakyat gitu yang melepas Anies Baswedan dari Balai Kota. Saya tidak tahu menuju kemana dulu. Kayak yang paling jelas sekarang menuju ke Lebak Bulus dulu, rumah pribadinya. Setelah itu kita tahu nggak kemana ya. Karena situasinya belum jelas, Mbak. Kenapa saya bilang belum jelas? Nasdem saja sekarang ini udah mulai main nonaktifkan Zulfan Lindan gitu dari DPP hanya karena menyebut dia antitesis dari Pak Jokowi begitu ya. Dan kemudian saya agak terkejut tuh kalau reaksi Hasto, saya nggak terlalu terkejut. Yang Hasto memanfaatkan situasi ini untuk mendorong agar Nasdem segera di-reshuffle. Tapi yang saya terkejut reaksi dari Pak Surya Paloh. Kenapa harus membuat pengumuman terbuka, surat terbuka yang menyatakan bahwa menonaktifkan Zulfan Lindan dari pengurus DPP Partai Nasdem dan melarang dia untuk berbicara politik itu atas nama Partai Nasdem. Kok sampai segitunya gitu ya? Dan kemudian Zulfan bilang, loh, saya memang sudah tidak aktif lagi di DPP. Kalau saya lihat tuh, kalau dari soal Pak Heru Budi ya, itu jadi presiden buruk ya Mas Hersu. Karena ini artinya seperti tugas dari Pak Jokowi saja, ini soal banjir, soal apa di Jakarta, begitu. Tanpa dirangkap saja masih tetap banjir, walaupun memang sudah banyak berkurang, yaitu ada jaminan 6 jam itu pasti sudah surut, begitu. Tapi artinya tugas itu tuh akan dirangkap-rangkap, begitu. Dan tidak ada, kita melihat seperti itu jadi seperti tidak ada keseriusan gitu. Sementara kalau tugas bupati atau tugas taruhlah wali kota itu saja dirangkap saja, kita melihatnya kok begitu ya. Apalagi ini tugas gubernur, dan gubernurnya masih ini gubernur DKI Jakarta begitu, yang tugasnya tentu banyak sekali di situ. Jadi Pak Jokowi kalau melihat hal ini, kalau dulu Pak Jokowi sebagai gubernur mengatakan bahwa banjir akan bisa diatasi kalau saya menjadi presiden gitu. Apalagi sekarang orangnya Pak Jokowi menjadi gubernur dan langsung ada di bawah Pak Jokowi. Saya yakin Mas Hersu tidak perlu lama, mungkin minggu depan juga banjir sudah bisa diatasi nih jadinya oleh Pak Jokowi gitu. Ya itu betul-betul kabar baik. Dan soal Zulfan Lindan tadi, jangan diplesetin. Kadang-kadang kan terjadi, wah ini kabar baik. Tapi saya yang ngomong kok dia ya, gitu. Aduh, iya. Kadang-kadang jadi kebalikan ya kalau yang ngomong Pak Jokowi begitu kan ya. Nah, kita beralih ke Zulfan Lindan. Kalau saya lihat kayak Pak Surya Paloh, ini sepertinya adalah strategi ya Mas Hersu. Strategi karena selama ini Nasdem ini kan dengan dia memilih Anies, dia akan mendapatkan suara dari misalnya dia bisa dibilang menggerogoti suara yang selama ini misalnya ada di P3, ada di PKB, ada di PKS, suara-suara dari Islam begitu ya, atau suara-suara yang selama ini tidak ada di kubu rezim begitulah. Nah, terus kemudian sekarang ini kalau saya melihat sih di media sosial, dia sudah mendapatkan juga suara-suara dari kelompok-kelompok seperti yang selama ini misalnya bersimpati kepada PDIP, bersimpati kepada yang lain dari Golkar dan sebagainya. Nah, saya rasa kalau seandainya narasi itu dibiarkan juga, ini saya agak berbeda nih dari Mas Hersu. Kalau narasi seperti Zulfan Lindan itu dibiarkan juga, nah ini akan menghalangi limpahan suara atau kan kemarin sudah dikatakan oleh Litbang Kompas bahwa suara akan naik sampai hampir 50% di suaranya Nasdem. 9% ya. Ya, itu kan besar sekali. Nah, ini suara dari mana? Ini kan berarti suara dari yang sudah ada, ini dari suara golput, oke. Terus kemudian dari suara yang sudah ada, itu kemudian beralih. Nah, ini kan diambil dari partai mana saja. Nah, kalau seandainya termasuk suara orang yang selama ini menjadi jokower, bisa dikatakan demikian, itu beralih kemudian merapat ke Nasdem, yaitu dengan yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh kan menginginkan kebangsaan, politik kebangsaan, memersatukan dan sebagainya. Dengan narasi itu memang akhirnya seperti, loh kok sekarang malah justru jadi seperti itu. Nah, saya rasa ini mungkin berhubungan dengan itu begitu ya. Ya, tapi saya kira terlalu berlebihan ya kalau berharap kemudian dengan mencalonkan Anies itu dia berharap mengambil segmen pemilih yang sama-sama nasionalis dengan Nasdem ya.
tetap saja itu meskipun itu bukan basicnya kita basicnya politik partisan, tetap saja pasti Nasdem itu berharap dapat limpahan suara dari satu kelompok Islam kanan, yang kedua dari oposisi. Kan gitu sebenarnya. Pasti itu yang menjadi target. Tapi menurut saya dengan sikap dari Pak Surya Paloh ini dengan menonaktifkan Zulfan Lindan ini bisa menggerus suara yang tadinya sudah mau bergabung ke Nasdem. Karena kita tahu kan, meskipun dia pernah aktif di PDIP juga, Zulfan Lindan ini kan aktivis HMI. Jadi berhubung juga dengan kelompok-kelompok Islam gitu loh. Jadi saya kenapa kemudian saya jadi terkejut kenapa reaksinya semacam itu gitu. Kenapa nggak mesti diselesaikan secara internal saja. Justru menurut saya dengan sikapnya Pak Surya Paloh ini saya melihatnya setengah hati gitu apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ini. Jadi memang hanya menggunakan Anies untuk menaikkan elektabilitas dari Nasdem, tapi sebenarnya dia juga masih tetap menjaga kepentingan dengan Pak Jokowi. Ya, dalam hal ini adalah soal posisi para menterinya di kabinet. Ya, masih pasti. ada 3 orang menteri, dan kita sama-sama tahu lah bahwa kenapa sih partai-partai berebut menempatkan orangnya di kabinet, ini kan berkaitan dengan sumber daya finansial yang ada di pemerintahan, gitulah. Kita ngomongnya mesti jujur-jujuran saja lah, gitu. Ya. Ya, apalagi Pak Zulfan Lindan adalah kepala pemenangan atau apa tuh untuk daerah Sumatera 1, jadi untuk Aceh dan Sumatera Utara kalau tidak salah ya dia. Posisi di Nasdem bukan di DPP ya, tapi untuk di daerahnya adalah kayak kalau istilahnya mungkin semacam kita kenal kayak korwil gitu ya. Ya, koordinator untuk pemenangan partai di daerah begitu. Jadi posisinya cukup penting untuk daerah tersebut begitu, untuk mengembalikan suara yang dulu katanya untuk Nasdem itu cukup banyak turun. Nah kan tadinya kan Pak Surya Paloh juga ngeluh kayak di Aceh dan sebagainya, dia Nasdem kan suaranya hancur karena dia mendukung Ahok. Nah begitu sekarang dia menonaktifkan Zulfan Lindan, suara mereka-mereka yang tadi di daerah Aceh dan Sumatera Utara kan Zulfan kan dari sana juga, dari Aceh juga gitu ya. Jadi ketika ini bisa berbalik lagi gitu. Apalagi sekarang ini kita mesti jujur, pencalonan tiket tiket dari Anies Baswedan sampai sekarang sebenarnya ternyata masih belum sangat pasti ini kan. PKS kemarin lewat sekjennya sudah menyatakan bahwa mereka dalam waktu dekat belum akan memberikan deklarasi karena ini semua harus diputuskan oleh Majelis Syuro. Kemudian Demokrat juga menyatakan bahwa waktu itu ketemu silaturahmi saja, tapi deal or not deal gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya ini Anies ini bisa menjadi korban di tengah-tengah itu, di tengah situasi yang membuncah ya. Banyak sekali publik yang mengharapkan wah Anies ini kan jadi harapan baru, dapat tiket dari Nasdem, dari PKS dan dari Demokrat, dan wajar kalau kemudian orang saya baca di berbagai media sosial, di komentar-komentar lain juga kemudian akhirnya pilihan seperti Anies presidenku, Nasdem pilihanku, udah mulai muncul itu Mbak yang limpahan suara tadi itu. Tapi dengan situasi yang tidak menentu begini, ini bisa kempes lagi gitu. Oh iya. Ya, dan kalau PKS ini menurut saya juga menarik ya. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Karena buat saya, itu PKS itu nggak ada pilihan lain, itu dia pasti harus mendukung Anies kalau suaranya mau naik gitu ya. Karena nggak usah dapatkan calon wakil presiden pun dengan dia mengusung Anies sebagai capresnya aja akan naik. Sama dengan ketika dia waktu kemarin mendukung Prabowo kan, itu kan semua suara itu pasti banyak lari ke PKS. Sementara kalau Demokrat kita tahu lah, itu kan persoalan bagaimana Anies sebagai Agus Harimurti mesti dapat jatah wapres, itu aja sebenarnya persoalannya. Gitu. Iya, sebenarnya adalah pembagian sebenarnya dan jaminan bagi partai yang bergabung tersebut. Kalau yang dua-duanya sih saya lihat ini Mas Ersu, mereka kalau seandainya untuk bergabung dengan koalisi yang lain itu sudah berat, apalagi dengan KIB itu sudah jelas tidak mungkin lah itu keduanya. Ya mereka mau tidak mau harus segera mendeklarasikan, atau kalau tidak ya sebagai partai yang tidak mengusung. Partai yang tidak mengusung itu malah jadi lebih berat lagi begitu kan. Jadi ya mau tidak mau sebetulnya mereka pilih. Boleh Mbak, undang-undang nggak boleh kalau Anda dan nggak boleh, betul, harus mengusung harus mengusung, betul, karena mereka kan juga sudah lolos dari threshold begitu ya. Dan kemudian kalau seandainya mereka segera mendeklarasikan, nah cuman saya kemarin melihat ini Mas Irsu, sebuah perbincangan diskusi yaitu di televisi, yaitu bahwa sekarang digoreng itu adalah soal
terlalu cepatnya Nasdem itu mendeklarasikan Anies. Ini lucu sekali, ada seorang profesor yang kemudian mempermasalahkan itu begitu. Padahal profesor ini adalah, kita harus hati-hati nih sekarang dengan para profesor juga nih, karena mereka tidak bermain di tingkat akademisi, tapi mereka sudah menggoreng begitu ya. Mereka menggoreng dan kemudian dia ikut masuk ke dalam begitu. Saya tidak tahu independensinya itu seperti apa begitu ya, tapi artinya mereka sudah bukan sebagai pengamat lagi, tapi mereka ikut masuk ke dalam kancah politik. Nah, soal Anies dideklarasikan terlalu cepat menurut mereka, entah ukurannya apa, terus kemudian juga soal Zulfan Lindan ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Hasto dan sebagainya, profesor ini ikut mempermasalahkan. Saya heran begitu. Padahal itu orang mau mendeklarasikan kapan juga tidak ada aturannya begitu kan. Tapi memang kalau saya lihat kadang-kadang kita harus melihat profesor itu ada bajunya juga gitu. Dia berasal dari mana, dia akrabnya dengan siapa, kita harus hati-hati melihat hal tersebut. Dan kan profesor itu kalau minjem istilahnya Bung Rocky Gerung, kita analogin bahwa itu bukan simbol berarti dia menjadi orang yang cerdas, tapi bahwa dia pernah bersekolah dan pernah dapat gelar profesor saja. Makanya muncul istilah ada profesor Ocil juga, ada yang profesor kompresor dan sebagainya. Hanya bukti bahwa dia pernah sekolah tapi bukan berpikir gitu. Iya, bukti dia pernah sekolah tapi dia bukan pernah berpikir gitu. Pikirannya ada yang merimot. Nah, kan gitu ya, pikirannya ada yang merimot. Jadi ya nggak usah terlalu dikhawatirkan. Nah, kita kembali lagi ke topik itu ya. Saya kira karena kemudian sekarang ini kan kalau kita lihat kemarin Hasto itu betul-betul memanfaatkan momen Zulfan Lindan itu sebenarnya nggak terpleset menurut saya, omongannya itu benar. Untuk apa juga kita memilih, kalau kemudian kita memilih bukan antitesa Jokowi ya jangan milih Anies, milih aja Ganjar gitu yang sebagai leader Jokowi kan gitu kan. Kan sebenarnya logikanya Zulfan nggak ada yang salah, benar itu gitu. Iya, dan logika dia itu sudah terjadi. Artinya pada waktu dulu Megawati kemudian terpilih SBY, itu artinya adalah memilih antitesa juga dari Megawati kan pada waktu itu gitu. Dia kan juga mendasarkan pada hal tersebut begitu. Jadi ketika SBY antitesanya adalah ketika Megawati antitesanya adalah SBY begitu ya. Terus kemudian SBY antitesanya adalah Jokowi, Jokowi antitesanya adalah Anies. Begitu kan urutannya jadi seperti itu. Iya makanya itu, dan buat bangsa Indonesia saya kira itu sudah jadi pakem gitu ya. Jadi kalau masih nggak milih antitesa ya pilih Ganjar kan gitu. Ya, jadi sebenarnya pada pemilihan biasanya walaupun mereka itu serupa, pada akhirnya mereka akan memakai untuk kampanye, mereka memilih untuk mencari antitesa. Contohnya di Amerika Serikat juga seperti itu. Trump kemudian terpilih Joe Biden begitu kan. Itu kan karena dia antitesa juga. Semua kebijakan dari Trump itu dia bantah, kebijakan soal imigran, kebijakan soal Trump yang Islamofobia kemudian dibantah dengan anti-Islamofobia dan sebagainya, banyak sekali itu dibantah begitu kan. Artinya memang mencari antitesa dari itu gitu. Karena kalau seandainya tidak begitu, memang orang jadi kalau mirip-mirip aja ngapain ini milih yang mana gitu kan. Ya. Oke, jadi saya kira ini makanya balik lagi menurut saya ya Hasto memang lagi cari gara-gara dengan Nasdem aja, dia sebel benar dengan Nasdem, tiba-tiba gara-gara Nasdem mencalonkan Anies kan jadi peta politik jadi berantakan. Kalau kemarin kan sebenarnya koalisi pemerintah ini merasa sudah nyaman kan dengan 82,9% ke 81,9% di kursi di parlemen itu di tangan partai pendukung pemerintah, kan otomatis berarti nggak akan ada calon di luar pemerintah gitu kan, tinggal PKS dan Demokrat kan suaranya nggak cukup gitu ya. Jadi mereka pikir akan baku atur gitu. Makanya sejak awal kan Hasto ngomong juga bahwa PDIP ingin dua pasang calon saja gitu. Pak Jokowi juga ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang bikin sebel, karena kalau lebih dari 2 pasang calon, peluang mereka untuk menang, calon mereka yang usung, terutama Mbak Puan, itu berat kan gitu sebenarnya. Iya, dan sebetulnya ini galau berat Mas Ersu kalau saya lihat, apalagi akhir-akhir ini Mbak Puan itu semacam membuat sesuatu yang blunder atau membuat kampanye yang akhirnya malah menjatuhkan dirinya sendiri begitu. Sebenarnya nggak blunder amat, tapi orang kayaknya udah terlalu sirik Mbak sama Mbak Mega. Tapi blundernya juga ya. Misalnya, kalau saya kasihan juga sama Mbak Puan, selalu salah melulu sih. Iya, gitu ya. Tapi memang itulah yang dia lakukan. Seperti misalnya dia menanam padi, dia maju. Padahal memang ada menanam padi yang maju, begitu kan. Tapi dia juga tidak terlalu menjelaskan di dalam Instagramnya itu bahwa ini sistemnya adalah begini.
Jadi akhirnya dia kena bully gitu, apalagi dia hampir terpleset, yang lainnya tidak memakai sepatu bot, dia sendirian memakai sepatu bot, sebelumnya menanam padi di saat hujan lebat dan sebagainya. Terus kemudian yang kemarin di depan IPU ya, Parliamentary Union itu internasional, yang dia ada di luar dan kemudian dia mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris yang terlalu terbata-bata begitu ya untuk kapasitas yang orang honoris causa, doktor begitu kan, dan itu selalu disematkan setiap kali orang-orang di DPR itu mengucapkan nama Mbak Puan itu kan doktor, honoris causanya selalu diucapkan begitu. Nah itu tidak sama, tidak menjustifikasi apa yang diucapkan oleh Mbak Puan, karena begitu dia membaca dalam bahasa Inggris, padahal itu sudah berupa teks ya, itu pun dia terbaca-baca. Dari situ kan orang jadi melihat, oh rupanya teks itu dibuatkan oleh orang lain, dan kemudian sepertinya Mbak Puan juga tidak membaca teks itu sebelumnya begitu. Ya, biasanya kan latihan dulu ya kalau latihan dulu. Dan betul, dan saya kasihan karena si Mbak Puan lain kali kalau seandainya orang yang menuliskan teks tersebut gitu, sebaiknya jangan menggunakan diksi-diksi yang sulit gitu ya, diksi yang high gitu. Mungkin karena memang kan untuk satu kata saja kan ada beberapa vocab yang persamaan katanya banyak. Nah, gunakanlah yang mudah. Mungkin memang yang diucapkan itu adalah sesuatu yang memang untuk level internasional kelihatan baik begitu ya, kelihatan berpendidikan tinggi gitu levelnya. Tapi sebaiknya gunakan yang gampang untuk diucapkan. Akhirnya kasihan Mbak Puan. Ya. Ini pengalaman pribadi kan, saya kan juga pernah juga menjadi speechwriter gitu ya untuk beberapa tokoh gitu. Biasanya kalau speechwriter itu dia harus kenal karakter dari orang itu, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, dan untuk istilah-istilah yang menggunakan istilah asing atau maksud saya itu ejaannya harus disesuaikan dengan spellingnya, bukan tulisan aslinya, Mbak. Bukan aslinya, betul. Ya, sesuai dengan spellingnya. Jadi kita tinggal membaca sesuai dengan spellingnya itu, dan itu insya Allah selalu benar. Memang harus semacam ini. Kita kasih tip deh buat timnya Mbak Puan untuk itu ya. Iya, biasanya kita kalau di televisi ya membuat skrip untuk penyiar gitu ya. Itu kita sebelumnya ada konsultasi, misalnya kayak Julio, jangan dibaca Julio, bacanya Julio ya. Itu kita sudah dari awal sudah seperti itu. Misalnya apalagi spell dalam bahasa Prancis, kita selalu tanyakan dulu, ini apa penyebutannya, misalnya Jacques harus bacanya apa begitu ya. Kalau kita ya jelas Jacques, apakah Zak, apakah bagaimana begitu. Itu harusnya sudah dipelajari lebih dulu, apalagi ini speech. Ya. Ini menarik karena cerita televisi ini, karena sekarang ini lagi ada satu dulu penyiar televisi, lagi rame sekarang juga tapi saya nggak akan sebutkan namanya juga gitu. Saya ingat dulu dia lucu juga waktu awal-awal jadi presenter di sebuah stasiun televisi gitu, dan dia membaca waktu itu tulisannya TNI AD gitu. Kalau nggak salah dia bacanya TNI AD. Nah, yang ini satu karena dia memang sebagai satu bahwa dia presenter baru yang memang rupanya kurang baca. Yang salah juga produsernya gitu. Harusnya dia kenal itu para presenternya. Oh, yang ini dia memang nggak paham yang soal begini-beginian. Jadi ya kalau tulis TNI AD ya terpaksa dia aja TNI AD, meskipun sebenarnya keterlaluan juga sih kalau dia membaca TNI AD disebutnya bacanya TNI AD gitu. Biasanya kalau yang seperti itu kita nulisnya dengan A pakai tanda sambung D begitu ya, untuk amannya begitu. Tapi seringkali juga kita ini sudah pasti tahu, jadi kita tidak menggunakan tanda sambung tersebut begitu. Tapi ya memang itulah, tidak semuanya itu kan sama seperti itu begitu. Nah, ini kembali kepada Mbak Puan, kalau saya rasa sih galau terhadap Mbak Puan dan kemudian juga bully dan ini di media sosial itu sudah terlalu besar terakhir-terakhir ini, dan itu menggerus suara Mbak Puan, dikhawatirkan mungkin. Nah, itu salah satunya mungkin menurut saya sih membuat Hasto galau ya, resah begitu, sehingga dia harus mengcounter dengan menciptakan isu baru seperti ini begitu, sehingga yang sebelumnya terhadap Mbak Puan itu hilang sih Mas Hersud. Saya lihat di medsos jadi berkurang. Itu target antara saja, tapi target yang menurut yang lebih besar adalah mengekskludit Anies gitu. Jangan Anies masuk dalam pencapresan. Tapi kalau buat saya dan buat kita, saya kira Mbak ya, semakin banyak yang mencalonkan diri semakin bagus, termasuk Mbak Puan. Mari silakan berkompetisi dengan bagus gitu. Tapi caranya jangan kemudian menggunakan aturan-aturan yang membuat calon-calon lain itu tidak bisa bertarung dengan fair. Silakan saja semua bertarung, Ganjar maju, Mbak Puan maju, Anies maju, siapa lagi? Pak Jokowi jangan dong. Kalau Pak Jokowi ya nggak boleh gitu ya.
siapa lagi sebut, mau RK, mau siapa, silakan maju dan kemudian nanti semakin banyak tokoh ini kan semakin pilihan buat murid jadi lebih bagus gitu. Makanya saya sebenarnya sorry itu saya nggak terlalu setuju dengan teman-teman yang sering membuli Mbak Puan gitu. Nanti kalau Mbak Puan terlalu sering dibully nggak jadi nyapres gitu. Iya. Tapi Mbak Puan nggak sering dibully, dia yang membuli dirinya sendiri, saya rasa. Kalau ada lagi ya netizen ini yang lucu yang menyarankan gini, ketika dia terpeleset gitu di IPU tersebut dalam mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris, kenapa mic-nya nggak dimatiin aja sih, kata netizen begitu. Ampun, saya nggak ikut-ikut deh. Oke, kita beralih saja Mas Hersu ke isu lain. Ya. Saya kira kalau soal Pak Jokowi nggak kita bahas ya, yang soal Pak Jokowi dengan Kapolri ya, silakan Anda bisa nonton di Hersu Gunung Point atau di Rocky Gerung Official, udah tayang tadi pagi. Tapi kita bahas soal PSSI saya kira Mbak ya, rekomendasi PSSI juga akan diserahkan kepada Presiden nanti ya. Iya. Apa yang mana menurut Anda yang kita bahas? Yang itu dulu atau yang lain? Ya. Rekomendasi PSSI Mas Hersu ini tentu berkaitan dengan juga ini kan investigasi di lapangan Mas Hersu. Ada sebuah investigasi mengenai peluru-peluru yang ditembakkan, yaitu peluru gas air mata ya. Ini ada investigasi dari Detik X, ini yang sangat menarik sekali. Dan hasil investigasi tersebut kalau yang saya baca itu sudah diserahkan kepada Polri, Dedi Prasetyo gitu ya, karena dia entah ke Polri-nya diserahkan kepada siapa, tapi dia mengutipnya di dalam laporannya ini adalah yang sering dikutip adalah nama Pak Dedi Prasetyo, yaitu Kadif Humas. Dan kemudian juga dia sepertinya walaupun dia tidak menunjuk secara spesifik dia mendapatkan data-data ini dari mana, tapi kalau saya melihat ini adalah orang TGIPF nih, sumber yang tidak dia sebutkan tersebut gitu. Nah sekarang kalau seandainya sumber dari TGIPF ini bisa membuat Detik mengumpulkan data yang demikian banyak dan kemudian juga dibuat menjadi sebuah tulisan yang berjudul gas beracun pengepung Aremania, yang di situ sangat spesifik gitu Mas Hersu. Ini saya menjadi bertanya-tanya, apakah ini nanti juga akan keluar sebagai rekomendasi kepada Pak Jokowi? Karena bisa jadi fakta atau temuan di lapangan belum tentu kemudian masuk ke dalam rekomendasi dengan alasan-alasan tertentu, begitu kan? Saya membaca juga tadi itu Mbak. Kalau saya malah menduga ya, kelihatannya sumber video yang diperoleh oleh Detik ini kan itu ada sumber itu ada seorang supporter yang mengambil gambarnya dari Tribun 13 kan gitu ya. Dan dia waktu itu dia langsung mengirimkan kepada temannya di luar, tapi si yang mengambil video ini kan udah meninggal dunia juga, menjadi korban meninggal dunia. Dan hal yang sama itu juga disebutkan dalam jumpa pers oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia punya sebuah video yang sangat penting dalam kesaksian itu yang orangnya itu juga menjadi korban tewas di situ di antara 22 orang. Saya tidak tahu apakah yang sama, tapi saya menduga yang sama ini sumbernya. Iya. Bisa jadi Mas Hersu, bisa jadi orang yang sama karena toh mereka sama-sama melakukan investigasi. Jadi saat ini yang melakukan investigasi adalah LPSK yang lembaga-lembaga penting begitu ya. LPSK dan kemudian juga Komnas HAM. Hari ini kabarnya Komnas HAM juga mengundang Iwan Bule untuk diperiksa juga, untuk diwawancara begitu ya, mengenai mereka juga sudah membuat beberapa hasil dari investigasi tersebut. Dan kemudian kalau LPSK itu juga membuat sebuah urutan kronologi yang sangat jelas dari sejak kapan itu supporter itu masuk ke dalam. Jadi permainan itu selesai pada pukul 21:59 begitu ya. Terus kemudian itu penonton mulai naik itu pada pukul 10 lewat sekian dan kemudian peluru mulai ditembakkan atau gas air mata itu mulai ditembakkan pada pukul 22:09. Itu sangat detail sekali. Dan itu adalah hasil investigasi digital yang dilakukan oleh LPSK. Nah, kita sepertinya perlu membacakan beberapa Mas Hersu di sini karena ini yang hasil investigasi dari Detik X ini dia mengacu kepada gas beracun yang mengepung Aremania yang disebutkan dengan sangat spesifik. Kalau yang sebelumnya kan kita menyebutkan data-data yaitu bahwa akan menjadi beracun kalau seandainya dia sudah menjadi kadaluarsa. Tapi kalau di sini ini memang gas yang isinya itu mematikan, ada di antara gas tersebut.
Kita bacakan saja Mas Hersu ya. Ya, jadi investigasi Detik X itu menemukan 40 tembakan dengan lebih dari 66 peluru gas air mata. Jadi rupanya peluru gas air mata ada 66, tapi kenapa total tembakan itu hanya 48? Yaitu karena ada senjata itu yang dia double ini Mas Hersu. Apa namanya? Double loop intinya ya. Ya, jadi dia bisa sekali menembak itu 2 peluru begitu. Sehingga walaupun hanya 48 tembakan, tapi peluru gasnya itu ada 66 begitu. Dan kemudian pada investigasi tersebut disebutkan, jadi ini sebagai latar belakang dari mana ini berasal ya, yaitu dia menyebutkannya dengan nama Rinto ya, bukan nama sebenarnya. Tidak bisa beranjak lagi katanya. Tubuhnya terimpit di antara tembok dan ribuan orang yang berjejal keluar melalui pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Video berdurasi 8 menit 13 detik yang direkamnya sendiri menunjukkan langkah Rinto terhenti di jarak sekitar 2 meter dari pintu keluar. Setelah itu padat, gelap, Rinto tidak selamat. Jadi isi video tersebut setelah dia merakam dan sebagainya, kemudian ada video yang selanjutnya adalah dia gelap tidak selamat. Perekam video juga jadi korban meninggal, tapi dia sempat kirim video ke temannya pakai ShareIt. ShareIt ini adalah sebuah platform berbagi video. Jadi metadatanya aman. Kami juga nggak tahu gimana caranya. Tutur sumber Detik X yang tidak ingin disebut namanya dan institusinya saat ditemui di Malang pada Kamis 6 Oktober lalu. Jadi artinya kalau ada institusi, ini sumbernya bukan warga biasa, karena dia mewakili institusi, begitu kan, clue-nya adalah seperti itu. Jadi, terus kemudian disebutkan, saya hanya akan bacakan yang penting-penting saja di sini, adalah kondisi masih terkendali sebelum pada akhirnya seorang anggota Zeni Tempur, TNI, melayangkan pentungan ke arah supporter yang tengah berkumpul di depan pintu masuk ruang ganti. Nah, terus kemudian penonton bubar menuju tribun selatan dan timur. Satu supporter sempat terjatuh setelah menerima pukulan keras dari seorang anggota Zipur. Nah, itu adalah penganiayaan ya, yang ini belum masuk ke dalam tembakan tersebut begitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya, dalam video berdurasi 1 menit 7 detik yang Rinto rekam, terlihat tembakan gas air mata pertama kali dilepaskan oleh satuan Brimob yang mengenakan rompi hijau. Jadi ini satuan Brimob, dia memakai rompinya hijau. Tembakan itu dilepaskan pada pukul 22.08. Jadi pukul 10 lebih 8 menit. Lebih 59 detik. Jaraknya sekitar 40 meter dari tribun 13. Ini terkonfirmasi juga dari 3 video lainnya yang diambil dari tribun barat, VVIP, dan 2 dari tribun timur. Ini sangat detail sekali Mas Hersu. Tipe senjata yang digunakan pasukan anti huru-hara ini adalah flashball Super Pro 44 mm. Sekali tembak senjata ini dapat melontarkan 2 peluru. Nah, itu seperti yang tadi Mas Hersu gambarkan. Itu terkonfirmasi dari foto senjata gas air mata milik kepolisian yang tim Detik X dapatkan. Jadi dari kepolisian ada senjata semacam itu sudah terkonfirmasi. Selain jenis senjata gas air mata 2 laras, namanya 2 laras berarti Mas Hersu ya. Polisi menggunakan senjata gas air mata jenis lainnya. Senjata itu diantaranya senjata gas air mata 1 laras dengan 3 tabung, 1 laras 5 tabung, 1 laras dengan 1 tabung, dan 2 laras jenis flashball compact produksi Varne asal Prancis. Jadi di sini menurut Detik X dia melakukan komparasi dan analisis dari total 16 rekaman video yang diambil dalam Stadion Kanjuruhan tersebut. Ini yang berikutnya yang penting Mas Hersu. Itu adalah dia mengatakan, nah ini, jenis gas air, dalam analisa berbagai bukti video tersebut, tim Detik X juga mendapatkan fakta bahwa yang menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan bukan hanya dari satuan Brimob, tapi juga dari Sabara. Tembakan dari satuan Sabara dapat terdeteksi dari daya lontarnya yang lebih jauh dibandingkan peluru gas air mata lainnya. Yang di bawahnya, selanjutnya, jenis gas air mata yang digunakan Sabara adalah MU53AR. Peluru ini memiliki berat sekitar 115 gram dengan bahan utamanya adalah serbuk 2 klorobenzalmalon nonitril atau disebutnya CS powder atau CS powder, yaitu bubuk CS. Ini terkonfirmasi juga dari foto selongsong gas air mata yang didapatkan kepolisian pada saat tragedi Kanjuruhan. Nah, tragedi Kanjuruhan, kemudian disebutkan di bawahnya, 1 peluru berwarna silver teridentifikasi merupakan jenis MU24AR berkaliber 38 mm produksi PT Pindad
Peluru ini diduga paling beracun lantaran tidak hanya dapat diisi dengan zat CS saja yang disebutkan tadi, tapi juga zat 1 kloroacetopenon atau disingkat CN atau CN. Dalam jurnal berjudul The Comparative Acute Mammalian Toxicity of 1 atau 1 mungkin ya, kloroacetopenon atau CN, dan 2 klorobenziliden malononitril atau disingkat adalah CS, disebutkan bahwa CN atau CN jauh lebih berbahaya daripada CS. Sekali hirupan, gas CN tidak hanya dapat membuat sesak napas, tapi juga menyebabkan terjadinya kerusakan organ. CS tidak lebih beracun saat terhirup dan melalui jaringan inhalasi dibanding CS tidak lebih beracun saat terhirup dan melalui jaringan inhalasi dibandingkan dengan kerusakan jaringan yang menyebabkan kematian oleh CN. Begitu keterangan dari jurnal tersebut. Nah, ini Mas Ersu, ini kalau melihat dari ini tidak ada tulisan kadaluarsa dan sebagainya. Ini ya, memang tapi satu hal sebenarnya menurut saya, semua investigasi yang disampaikan oleh media itu tadi dan juga koalisi masyarakat sipil dan sebagainya itu membantah keterangan dari polisi, bahkan yang disampaikan oleh Kapolri bahwa jumlah yang ditembakkan itu bukan 7, bukan 11, tapi minimal 40 lah. Rata-rata sebelumnya ya Washington Post segala macam 40 menyebutnya. Kumparan kalau nggak salah kemarin juga 40 menyebutnya ya. Tapi sekarang Detik menyebutnya malah 48 gitu ya. Nah, ini menarik, dan kemudian fakta bahwa ternyata yang menembakkan itu bukan hanya Brimob tapi juga ada Sabara. Memang yang punya untuk pengendalian huru-hara ini memang 2 itu tadi ya, Brimob dan Sabara gitu. Dan kemudian kalau dari kepolisian tetap saja kekeh dengan 11 tembakan begitu. Ya 11 tembakan ini saya kira sebenarnya ini menurut saya berat ya, karena video di mana orang semua publik bisa mengakses kok itu video itu, dan dengan sedikit kesabaran, dengan sedikit teknologi dikumpulkan itu gampang kita akhirnya tahu kok berapa jumlah yang ditembakkan itu. Jadi menurut saya ini mereka ini mau bersembunyi di tempat yang sangat terang gitu. Jadi ya akan ketahuan gitulah. Ini cara-cara semacam ini menurut saya jangan diteruskan deh kayak gini-gini itu kan gitu ya. Iya, karena cara-cara ini adalah cara-cara Sambo, Mas Ersu. Nah, itu dia yang saya maksud. Saya khawatir kemudian orang kemudian lihat, karena orang sekarang udah mulai cenderung apa ini bagian dari rangkaian itu, gitu loh. Itu yang orang. Tapi kalau bagian rangkaian itu kok serem amat gitu, karena sampai sekarang kan orang tetap tidak bisa mendapat penjelasan mengapa sih mesti digunakan gas air mata dalam pertandingan semacam itu gitu. Itu yang sampai sekarang mesti jadi tanda tanya orang. Nah, mudah-mudahan saja menurut saya TGIPF nanti juga masuk ke sini. Tapi kalau yang video tadi saya sih hampir yakin, aku yakin itu sama video dengan yang didapat oleh Komnas HAM yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, Mbak. Ya, kalau seandainya lembaga, terus kemudian ini lembaga resmi loh Komnas HAM ya, terus kemudian LPSK juga memiliki videonya begitu ya, entah sama atau saya rasa kalau sudah menyebar di Komnas HAM, bahkan sudah menyebar di media, itu juga menyebar di lembaga yang lain gitu, video yang sama. Kalau seandainya lembaga yang sudah resmi saja sudah bisa melihat seperti ini, media sudah bisa mengkomparasi, bahkan media di luar negeri juga menjustifikasi hal ini sangat-sangat berat ini bagi polisi, nanti bagi Pak Presiden Jokowi juga yang mendapatkan laporan dari TGIPF. Kalau seandainya laporannya sangat berbeda atau kemudian malah berkebalikan dari hasil investigasi independen media maupun oleh lembaga-lembaga tersebut gitu, karena ini sudah menyebar beritanya juga begitu. Nah, ini Mas Ersu, ini kalau orang melihat memang kalau kita komparasi dengan yang tragedi Sambo, ini kalau di Sambo itu Yosua hanya 1, sementara kalau ini Yosuanya ada 132 begitu kan. Terus kemudian pengaburan barang bukti. Kalau di sana yang mengaburkan barang bukti itu jelas kemudian diperiksa, dan kemudian ada obstruction of justice, itu dia ada sekian perwira begitu kan, dan kemudian kalau ini kan menjadi kabur karena banyak nih Mas Ersu. Banyak sekali orang yang bermain di situ, dari mulai lembaga, dari mungkin perkumpulan bola, atau kemudian dari orang yang di lapangannya sendiri begitu ya, polisi daerah, polisi ini dan sebagainya. Tapi
kalau kita melihat apa yang dinarasikan, terus kemudian sesuatu yang sudah diketahui oleh publik, tapi kemudian direndah-rendahkan jumlahnya, tingkat misalnya jumlah kematiannya sampai sekarang yang disebutkan juga hanya 125, padahal sudah bertambah gitu, mereka yang dirawat sudah ada yang meninggal, jumlahnya tetap 125 yang disebutkan, begitu kan, oleh kepolisian dan oleh orang-orang pemerintahan. Ini kan menjadi sesuatu yang sebetulnya malah menjebloskan mereka sendiri ke dalam. Iya, ini beda. Kan kalau Duren 3 dulu yang tempatnya tertutup, kemudian akses ke publik terbatas. Ini semua ini banyak sekali bersebaran di sumber-sumber itu bertebaran di mana-mana. Ini kalau kayak tambang, ini tambang emas yang kita bisa tinggal aduk di mana-mana gitu loh Mbak ya. Yang saya kira mestinya mulai lebih terbukalah polisi dalam hal ini. Jangan coba membuat pengalian isu lagi semacam itu, karena orang mencuriga juga. Dan kemudian juga gini, ada standar yang selalu dipersoalkan oleh publik berkaitan dengan yang disebut equality before the law. Yang kenapa saya menyebut ini persoalan misalnya kasus pengaduan dari Ade Armando yang sampai sekarang kita belum jelas, dan dia masih mau katanya diperiksa tapi harus pakai Zoom. Belum lagi yang lebih menurut saya, yang saya juga bertanya-tanya itu soal Ibu Suprapti yang kader PSI itu, kok sampai sekarang belum ada tindakan hukum sama sekali kan, padahal jelas ini bahwa ini bukan sekedar hoax tapi ini sudah fitnah gitu. Iya, jadi ini Bu Suprapti ini membuat fitnah, membuat huru-hara, membuat keonaran, tidak hanya di tingkat offline tapi juga online, ya, dan juga membuat orang itu marah, begitu ya, membuat orang sakit hati, begitu. Orang yang dielukan sebagai pahlawan, gitu ya, kalau bagi Aremania yaitu Samnawi atau Mas Iwan Junaidi itu, kemudian sama dia difitnah, begitu. Belum juga yang lain-lainnya, ada nama-nama yang dia sebutkan entah karangan atau tidak, gitu. Jadi ini sudah bahkan sudah ditonton videonya jutaan kali kalau di TikTok gitu ya, belum di platform yang lain, belum di media sosial, entah sudah menyebar ke mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia juga sudah menontonnya. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga kalau seandainya polisi yang sebelumnya menyebutkan mereka mencari sosok siapakah yang membuat voice note dari Bakul Dawet itu, dan kemudian setelah sekarang ketahuan kok tidak diapa-apakan, padahal sebelumnya dicari-cari gitu. Oke, karena tadi Anda menyinggung, ini kita tunggu nanti TGIPF. Tadi Anda nyinggung sedikit, kita perlu singgung sedikit karena tadi Anda ngomong tadi dari Sambo, dan banyak juga saya membaca komen dari dari viewer kita yang minta jangan tidak dikawal loh kasus ini, karena ini kan sudah mau masuk ke pengadilan gitu ya. Ada perkembangan apa Mbak kasus Sambo ini Mbak? Kasus Sambo ini, Mas Hersu, yang orang galau gitu, atau bukan galau ya sebenarnya, tapi reaksi marah adalah ketika kemarin dari tim pengacara Verdi Sambo, yaitu Febri Diansah dan kawan-kawan, Arman Hanis dan kawan-kawan, ini melakukan jumpa pers. Dan kemudian marahnya bukan kenapa-napa, karena sepertinya apa yang dikatakan oleh Febri Diansah, yaitu sebelumnya dia mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang objektif gitu ya terhadap kasus Sambo ini, ternyata apa yang dia lakukan adalah justru membuat pengalihan begitu ya, bahwa untuk melepaskan Sambo ini nanti di pengadilan begitu. Jadi kalau yang sebelumnya dia, contohnya salah satunya adalah dia mengatakan bahwa Sambo ini tidak menyuruh untuk menembak Yosua kepada Baradae begitu, tapi dia hanya bilang hajar Chart gitu, hanya bilang hajar Chart, tapi kemudian Richard sendiri yang memiliki inisiatif untuk menembak. Nah, ini kan luar biasa, Mas Hersu. Dan kemudian juga dari BAP yang sebelumnya sudah bocor ke pers, itu kan tidak demikian. Dan kemudian juga ketika ada di lokasi, ketika pada waktu itu digambarkan ya pada waktu rekonstruksi kan juga tidak demikian begitu ya, walaupun ada dua rekonstruksi ya di situ bahwa si Verdi Sambo itu tidak mengakui bahwa dia ikut menembak, tapi di rekonstruksi dari Baradae dia memperlihatkan bahwa ada orang yang berlaku sebagai Verdi Sambo itu ikut menembak begitu sesudah Baradae. Nah, ini yang menjadi sorotan saat ini Mas Restu, yaitu soal pernyataan dari Febri Diansah. Ya. Nah, kan sejak awal ini banyak sekali yang sudah mengingatkan bahwa kemungkinan besar ada skenario membuat Verdi Sambo ini bebas, kan gitu ya. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, terus pernah mantan Hakim Agung
Gayus pun juga mengingatkan gitu. Ini dengan pernyataan dari Febri Diansah ini kan udah makin jelas gitu kemana arah skenario-nya, targetnya mau membebaskan Sambo. Nah, kita cuma jadi bertanya-tanya kepada Febri Diansah ini sebagai seorang mantan aktivis pergerakan anti korupsi, pernah jadi juru bicara KPK dan sebagainya. Masa iya dia juga masuk menjadi bagian dari itu gitu. Kalau toh dia menyatakan, kalau dia katakan dia sebagai seorang pengacara itu bukan berarti dia harus melepaskan karir, membebaskan Clay-nya dengan berbagai cara, termasuk juga skenario palsu yang baru gitu ya. Karena sebenarnya justru kan pengacara ini juga bagian dari penegak hukum. Jadi dia itu harus membantu penegakan hukum gitu, bukan malah dengan cara seperti itu gitu loh. Itu yang saya kira kita sayangkan sekali Mbak kalau itu benar terjadi ya. Iya, tapi bagaimanapun kan bayaran tidak mengkhianati hasil, Mas Hersu. Jadi nggak boleh harusnya. Saya paham itu, tapi dia itu beda harusnya dia dengan pengacara pada umumnya, dengan latar belakang dia, dengan idealisme dia itu berbeda gitu loh. Betul, itu kan harapan kita warga yang polos ini begitu kan. Tapi kalau seandainya yang terjadi di sana kan kita tahu sendiri apa kata dari Bang Hotman Paris gitu. Ketika dia ditanyakan berapa bayaran yang terbesar yang dia pernah terima, yaitu sekitar 15 juta dolar, yaitu sekitar sekian ratus miliar begitu. Dan kemudian ketika dia ditanyakan apa bayaran atau ini terbesar begitu ya dari calon klien, tapi kemudian harus ditolak begitu. Dia langsung menunjuk kepada Ferdi Sambo. Ketika ditanyakan bayaran terbesar yang kemudian harus dia tolak gitu, kemudian dia tidak mengambil, dia menunjuk kepada Ferdi Sambo. Nah, di sini saja kita bisa melihat bayaran yang Ferdi Sambo kepada pengacara itu sepertinya juga levelnya sangat tinggi begitu ya, karena kasusnya juga memang berat, Mas Hersu. Oke Mbak, di kasus ini kita kawal terus ya, kasus Ferdi Sambo jangan sampai lolos, karena nanti sekarang ini Ferdi Sambo dan timnya nggak perlu pengalian isu, terlalu banyak isu lain yang juga gede-gedean, tapi kita mesti komit untuk terus menjaga isu ini, gitu ya Mbak Agi ya? Ya, karena hari Senin sudah mulai disidang ya. Yes, oke. Mari kita akhiri perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di hari Senin. Kelihatannya Mbak Agi nggak goyah mau dunia politik ini gunjang-ganjing, buat apa Sabtu sampai kita nggak tayang ya, off record ya Mbak Agi ya. Iya. Kita istirahat 2 hari dan kita akan berjumpa lagi pada hari Senin. Yes, oke, baik. Terima kasih, saya sebenarnya. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.